Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang bukti-bukti pengaruh Hindu-Buddha yang masih ada hingga kini. Tapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan kelompok saya yang berisi Arya, Irham, dan Fahir. Pertama, kita akan membahas sistem kalender. Kalender atau penanggalan Saka berasal dari India dan dimulai pada tahun 78 Masehi. Penanggalan ini digunakan di India pertama kali pada masa Raja Kastana di India Barat yang berasal dari suku bangsa Saka. Penanggalan ini digunakan oleh suku bangsa di Nusantara seiring dengan masuknya pengaruh India. Namun, dalam penggunaannya, penanggalan Saka ini digabungkan dengan sistem penanggalan yang sebelumnya sudah ada. Contohnya adalah penanggalan dengan sistem 5 hari dalam 1 minggu di Jawa. Contoh penanggalan Saka misalnya adalah dalam prasasti Karangtengah dari masa kerajaan Mataram kuno yang bertanggal 746 Saka atau 824 Masehi. Penanggalan ini tetap digunakan pada masa awal masuknya Islam. Misalnya pada masa Kesultanan Demak. Pendirian Kesultanan Demak ditandai dengan Kasrasengkala atau penanda Simna Langkertaning Bumi yang diartikan sebagai tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Yang kedua adalah seni bangunan. Catatan sejarah mengatakan bahwa di Indonesia ada banyak kerajaan zaman dulu yang berlatar belakang Hindu dan Buddha. Maka dari itu ada banyak sekali bangunan yang bercorak Hindu dan Buddha. Hingga saat ini beberapa bangunan yang dibangun pada zaman kerajaan Hindu dan Buddha masih bisa kita lihat. Bangunan-bangunan yang dibangun pada kerajaan Hindu-Buddha biasanya berbentuk candi. Setiap bangunan candi yang memiliki corak Hindu-Buddha mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Ada bangunan candi yang berfungsi untuk tempat ibadah, pemakaman, dan ada yang sebagai tempat pemandian suci. Candi yang berfungsi sebagai makam merupakan candi bercorak Hindu. Sedangkan candi yang berfungsi sebagai tempat ibadah merupakan candi dengan corak Buddha. Jika dilihat dari bangunan dengan corak Hindu-Buddha ini, maka dikatakan bahwa kerajaan Hindu dan kerajaan Buddha sangat berjaya pada masanya. Pada dasarnya, candi terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu kaki candi, tubuh candi, dan puncak candi. Kaki candi disebut dengan Burloka, yang berarti alam dunia fana. Tubuh candi disebut sebagai Burwaloka, yang berarti alam pembersihan jiwa. Dan puncak candi disebut sebagai Swarloka, yang berarti alam jiwa suci. Namun, adanya akulturasi dalam budaya membuat bangunan candi disesuaikan dengan kekhasannya dari Indonesia. Seni rupa dan ukir. Berdasarkan catatan sejarah bahwa masyarakat Indonesia sudah bisa membuat lukisan atau gambar. Kemampuan itu muncul sebelum adanya pengaruh dari budaya Hindu-Buddha. Selain itu, lukisan tertua yang ada di Indonesia terletak di dinding gua di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Bahkan Dr. Maxime Aubert dari Griffith Universitas Australia mengatakan bahwa lukisan yang berada di Kabupaten Maros sudah berusia lebih dari 38 sampai 40.000 tahun. Sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia sudah memiliki kebiasaan melukis atau menggambar dengan pola yang sangat sederhana. Setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha dalam seni rupa, maka berulah masyarakat Indonesia mengembangkan gambar atau lukisan dengan motif yang lebih sulit, serta dipengaruhi oleh budaya India. Selain memberikan pengaruh pada seni rupa, Hindu-Buddha juga memberikan pengaruh terhadap seni ukir, patung, relief, dan makara. Bentuk dari seni rupa Hindu-Buddha selalu berkembang pada zamannya, sehingga sangat banyak motif-motifnya. Seni pertunjukan. Perkembangan seni pertunjukan
pertunjukan pada masa Indonesia kuno dapat diketahui melalui tulisan pada prasasti, relief candi, dan kitab-kitab sastra yang ada. Secara khusus tidak ada prasasti yang menuliskan tentang adanya suatu bentuk pertunjukan seni. Namun, pemakaian kata-kata yang bermakna tentang seni pertunjukan sering muncul dalam prasasti, kitab sastra, ataupun relief pada candi. Kitab sastra dan relief tersebut dipengaruhi para ahli etnografi untuk menyimpulkan bahwa pada masa itu seni pertunjukan yang berkaitan dengan seni musik dan seni tari telah berkembang dengan baik. Contohnya ada wayang, sendra tari Ramayana, dan gamelan. Seni sastra dan aksara. Seni sastra dan aksara pada zaman Hindu-Buddha sering dikenal sebagai awal mula munculnya aksara di Indonesia. Aksara tertua yang ada di Indonesia ditemukan di Kutai, Kalimantan Timur, dan terletak pada batu prasasti Yupa. Prasasti Yupa ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Pada awal kemunculan aksara Palawa digunakan untuk menulis suatu hal di batu prasasti, dan itu karya sastra. Setelah mengalami berbagai macam perkembangan, maka aksara Palawa mengalami perkembangan menjadi aksara Hancaraka. Aksara Hanacaraka digunakan untuk menulis aksara Jawa dan Bali. Dengan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta yang sering digunakan, maka membuat masyarakat tergerak untuk mengembangkan sastra-sastra di daerah. Secara garis besar, setiap karya sastra pada zaman Hindu-Buddha sangat terpengaruh dengan gaya sastra Ramayana dan Mahabharata dari India. Cerita yang berasal dari India dipadupadankan dengan budaya Indonesia sehingga menghasilkan cerita yang bermakna dan tentunya menarik untuk dibaca. Karya sastra pada zaman Hindu-Buddha biasanya berupa kitab yang disusun oleh Empu Panuluh dan Empu Sedah dengan judul Bharatayuda. Sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan yang ada pada zaman Hindu-Buddha memiliki 3 unsur yang sangat penting. Pertama, pada masa praaksara, suatu sistem kepercayaan bersumber dari kelompok-kelompok masyarakat atau kepala suku yang ditandai dengan adanya sebuah ritual. Ritual-ritual ini dipercaya sebagai bentuk penghormatan kepada dewa-dewa. Kedua, adanya kepercayaan pada benda-benda pusaka yang dianggap mempunyai kekuatan magis di dalamnya. Pada zaman Hindu-Buddha, kepercayaan pada benda-benda pusaka sangat dikenal, sehingga banyak masyarakat yang percaya akan kekuatan yang ada di dalamnya benda pusaka tersebut. Ketiga, pada zaman Hindu-Buddha, pemimpin agama selalu mendapatkan tempat terpandang di lingkungan masyarakat. Selain itu, pemimpin agama selalu dihormati oleh masyarakat. Dari ketiga fakta sejarah tersebut, maka dapat dikatakan bahwa adanya pengaruh Hindu-Buddha tidak menghilangkan kepercayaan asli masyarakat Indonesia. Bahkan perkembangan agama Hindu-Buddha bisa dibilang memadukan kepercayaan asli atau kepercayaan lokal yang sudah ada sebelumnya. Hindu. Agama Hindu disebut pula Hinduisme, merupakan agama dominan di Asia Selatan, terutama di India dan Nepal, yang mengandung aneka ragam tradisi. Agama ini meliputi berbagai aliran, diantaranya Saiwa, Waisnawa, dan Sakta, serta suatu pandangan luas akan hukum dan aturan tentang moralitas sehari-hari yang berdasar pada karma, dharma, dan norma kemasyarakatan. Agama Hindu cenderung seperti himpunan berbagai pandangan filosofis atau intelektual daripada seperangkat keyakinan atau baku dan seragam. Buddha.
Agama Buddha atau Buddhisme adalah agama terbesar keempat di dunia dengan lebih dari 520 juta pengikut atau lebih dari 7% populasi dunia yang dikenal sebagai Buddhis. Agama Buddha meliputi beragam tradisi, keyakinan, dan kepercayaan dan praktik-praktik spiritual yang sebagian besar berdasarkan pada ajaran-ajaran awal yang dikaitkan dengan Buddha dan menghasilkan filsafat yang ditafsirkan. Agama Buddha lahir di India kuno sebagai suatu tradisi Sramana sekitar abad ke-6 dan 4 sebelum Masehi. Menyebar ke sebagian besar Asia, dia dikenal oleh para umat Buddha sebagai seorang guru yang telah sadar atau tercerahkan, yang membagikan wawasannya untuk membantu makhluk hidup, mengakhiri penderitaan mereka dengan melenyapkan ketidaktahuan atau kebodohan atau kegelapan batin, moha, keserakahan, loba, dan kebencian atau kemarahan, dosa. Sistem sosial kemasyarakatan. Sistem sosial kemasyarakatan, sistem kasta merupakan penggolongan masyarakat berdasarkan tingkat atau derajat orang yang bersangkutan. Setiap orang sudah ditentukan kastanya. Sistem kasta ini muncul dalam masyarakat Indonesia setelah ada hubungan dengan India. Terdapat 4 kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Sistem kasta ini bukan asal Indonesia. Pada sistem sosial kemasyarakatan Hindu-Buddha, peran dan fungsi sosial anggota masyarakat dikelompokkan berdasarkan tingkat derajatnya. A. Brahmana. Pada tingkatan ini, seorang akan memiliki peran untuk menjadi penasihat raja atau pendidik agama. Ksatria. Pada tingkatan ini, seorang akan menjadi penyelenggara dan penasihat pemerintahan yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan kerajaan. Ksatria juga berperan sebagai pembela kerajaan, seperti pembantu raja dan tentara. Waisya. Pada tingkatan ini, seorang dikategorikan sebagai masyarakat biasa atau memiliki profesi sebagai pedagang, petani, nelayan, dan pelaku seni. D. Sudra. Pada tingkatan ini, seseorang sudah dikategorikan sebagai masyarakat yang memiliki derajat paling rendah. Biasanya, seseorang yang mendapatkan tingkatan Sudra seperti pekerja rendah, buruh, budak, dan pembantu. Brahmana. Brahmana adalah salah satu golongan karya atau warna dalam agama Hindu. Mereka adalah golongan cendekiawan yang menguasai ajaran, pengetahuan, adat, adab, hingga keagamaan. Pada zaman dahulu, golongan ini umumnya adalah kaum pendeta, agamawan, atau Brahmin. Mereka juga disebut golongan Paderi atau Sami. Kaum Brahmana tidak suka kekerasan yang disimbolkan dengan tidak memakan dari makhluk berdarah atau bernyawa, sehingga seorang Brahmana umumnya menjadi seorang vegetarian. Brahmana adalah golongan karya yang memiliki kemampuan penguasaan ilmu, baik pengetahuan suci maupun pengetahuan ilmiah secara umum. Ksatria. Kasta ksatria merupakan kasta kedua tertinggi yang golongannya terdiri dari raja, prajurit, dan bangsawan. Umumnya anggota kasta ksatria yang menyelenggarakan pemerintahan. Waisya. Orang yang telah memiliki pekerjaan dan harta benda sendiri, petani, nelayan, pedagang, dan lain-lain. Sudra. Kasta Sudra ini merupakan kasta terendah dalam agama Hindu. Anggotanya terdiri dari para pembantu, kuli, dan buruh kecil. Sistem pemerintahan. Sebelum masuknya Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia menganut sistem pemerintahan berupa pemimpin, suatu kelompok atau kepala suku. Pada sistem pemerintahan kepala suku, setiap pemimpin yang dipilih berdasarkan siapa yang paling berpengaruh pada kelompok tersebut. Namun, setelah masuknya Hindu-Buddha, sistem pemerintahan kesukuan berubah menjadi sistem kerajaan. Pemimpin dari suatu kelompok masyarakat berada di tangan seorang raja. Seorang raja mempunyai hak untuk mewariskan tatanya secara turun-temurun. Pada sistem kerajaan ini, para dukun diangkat menjadi penasihat dan memiliki gelar Brahmana, serta posisinya berada di bawah raja. Sementara itu, kedudukan rakyat tetap sebagai Waisya dan para budak tetap berada di posisinya, yaitu sebagai Sudra. Sekian presentasi dari kami mengenai bukti-bukti pengaruh Hindu-Buddha yang masih ada hingga kini. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.